diskusi teman-teman Banjarmasin. Bang Anies, kalau Bang Anies jadi presiden, pembangunan apa yang mau dilakukan di Banjarmasin? Waktunya 2 menit, silahkan dijawab. Ya, jadi apa yang paling mendasar yang saya lihat di depan sana adalah salah satu yang paling besar itu disebutkan adalah kerusakan ekologis. Jadi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di dalam mengembalikan pembangunan. Reforestasi, kemudian kita ingin agar ekonomi hijau itu menjadi prioritas di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara pembangunan, jangan sampai pembangunannya dikerjakan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi yang bekerja dari luar Banjarmasin dan dari luar Kalimantan Selatan. Justru harus sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik. Karena kita tidak menginginkan hanya kota yang terbangun, tapi juga kawasan-kawasan kabupaten. Dan kita membayangkan betapa rumitnya infrastruktur bila tidak terbangun sampai ke pusat bagi seluruh rakyat di Kalimantan. Nah, saya juga ingin sampaikan Banjarbaru dan Banjarmasin ini intensitas lalu lintas itu cukup tinggi. Sebenarnya ini salah satu kawasan yang mungkin perlu kita bangun jaringan rel kereta api antar dua wilayah ini. Ya. Apa pentingnya? Shuttle, sehingga intensitas lalu lintas di sana bisa digunakan, itu salah satu contohnya. Jadi kami melihat prioritas itu. Tapi yang tidak kalah penting, ini soal ketimpangan ini serius. Ketimpangan ini bukan ketimpangan infrastruktur saja, yang paling mendasar justru ketimpangan pada pembangunan manusia. Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara dan seluruh kawasan timur tertinggal 10 tahun dalam pembangunan manusianya. Ini yang harus dikejar, karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya. Masih ada 5 detik, Bang Anies? Cukup. Cukup. Oke, tadi komitmennya dipegang ya teman-teman. Mau ada reforestasi gitu ya, pembangunan rel kereta api dan kereta api, terus pembangunan SDM itu yang jadi paling penting. Pak Anies, kayak mic-nya perlu ditukar. Oh gitu? Iya. Boleh. Oke. Tes. Wah, soalnya Beda, ya? biar lebih jelas nih menjawabnya. Tambahin kalau gitu, treble-nya kurang ini. Ditinggikan treble-nya. Oke. Tinggikan treble-nya, ini terlalu banyak bass-nya. Oke. Hal-hal detail aja diperhatikan. Berarti kalau jadi pemimpin mesti memperhatikan detailnya masyarakat, Pak Anies. Udah cukup puas sama jawabannya? Belum Bang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Anies, di Makassar Bang Anies pernah bilang mau membangun stadion Mato Angin International Stadium. Nah, di Banjarmasin ada klub sepak bola namanya Barito Putra, itu udah 5 musim tidak main di Banjarmasin. Apa responnya? Bang Anies, silakan. Begini, ini stadion sepak bola. Saya berdiri aja boleh ya? Boleh. Biar kelihatan semuanya ya, boleh ya? Berdiri aja ya. Saya juga Ini, jadi stadion sepak bola itu diperlukan bukan hanya untuk pertandingan sepak bola, tapi dia wahana mempersatukan kelompok apapun dalam sebuah kegiatan bersama. Itu pertandingan sepak bola. Jadi kenapa kami membangun stadion sepak bola seperti JIS di Jakarta? Karena itu mempersatukan. Semua datang ke sana, begitu bicara sport semuanya satu. Yang kedua, itu bisa jadi tempat kegiatan budaya, kegiatan seni, olahraga dan lain-lain. Jadi kami membangun rencana bangun di Makassar, insya Allah kita akan bangun juga di Banjarmasin supaya klub di Banjarmasin ini bisa kembali bertanding di sini. Karena saya lihat datanya, katanya di sini ada klub bola Barito Putra. Ya. Dan Barito Putra itu kalau bertanding malah di luar. Ya, di luar Udah 5 tahun di luar Banjarmasin. Betul. Mari kita kembalikan Barito Putra untuk bisa bertanding di Banjarmasin ini. Jadi Wasaka International Stadium, itu namanya nanti. Oke, Wasaka International Stadium. Apa kepanjangannya Wasaka? Wasaka, di depan ada tulisannya. Apa Wasaka itu kepanjangannya? Wajah sampai Kaputing. Wajah sampai Kaputing, itulah namanya. Wasaka International Stadium. Dan
insya Allah itu akan bisa dibangun. Nah, kami yakin itu bisa dikerjakan karena alhamdulillah kita pernah mengerjakannya di Jakarta. Dan kita melawan semua orang-orang yang pesimis bahwa stadion itu bisa dibangun. Dan sekarang justru menjadi salah satu stadion terbaik di dunia, itu ada di Jakarta. Oke, terima kasih Bang Anies. Jadi insya Allah kita catat, itu Wasaka International Stadium. Lalu begini, kami berencana bukan hanya di Banjarmasin, insya Allah ada sekitar 10 kota yang nanti akan kita bangun juga. Mana aja itu Bang? Nah itu diumumkannya nanti, jangan sekarang. Oke, siap. Satu persatu aja pengumumannya. Satu persatu. Terima kasih Bang Anies. Gimana teman-teman? Komitmennya tadi mau bangun Wasaka International Stadium. Sepakat? Sepakat? Oh. Sepakat ya. Oke. Masih kurang panas? Oke. Kalau masih kurang panas, biasanya kita challenge di segmen kedua. Kita masuk ke segmen kedua. Spill dong Nis. Oke. Oke, masuk ke segmen kedua ini, Bang Anies. Pertanyaannya diambil dari media, sosial media, dan pertanyaan teman-teman dari umum yang ada di Kalimantan juga. Nah, pertanyaan pertama nih Bang. Bang, kalau, ya, pertanyaan kedua, Bang, apakah program transportasi terintegrasi dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Silakan. Ya, begini, begini, ya, hari ini teman-teman sekalian, penduduk Indonesia 57% tinggal di perkotaan. Hari ini. Diperkirakan di tahun 2045 70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Oke? Itu faktanya. Karena itu harus dikerjakan untuk mengantisipasi Indonesia ke depan. Transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah, ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta biayanya maksimal Rp10.000. Kemanapun perginya maksimal Rp10.000. Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek itu bisa ongkosnya sekitar 100.000 lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum berpindah maka Rp10.000 dari paling ujung ke paling ujung. Oke. Dan bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan 3 anak atau 2 anak setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, orang ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polusi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BBM turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan. Negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya. Oke, semakin panas. Saya juga ikut berdiri kalau gitu. Ya, tadi sudah diulas. Kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko ya, Bang Anies? Ya, namanya Jaklingko. Jaklingko. Lingko, pernah dengar nggak kata lingko? Ada yang pernah dengar? Apa artinya lingko itu?
Ya, namanya Transportasi Jakarta. Tapi Lingko itu kami pinjam dari bahasa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada sistem pembagian air irigasi yang bentuknya seperti laba-laba. Namanya Lingko. Anda boleh Google nanti. Itu unik sekali. Jadi sawah itu dibagi seperti jaring laba-laba. Ya. Lalu airnya didistribusikan lewat sistem Lingko. Nah, kami pakai itu namanya untuk menggambarkan transportasi yang tersambungkan seperti jaring laba-laba, siapa saja bisa kemana saja dengan transportasi itu. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Emang Bang Anies ini mulut yang manis, teman-teman. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja? Responnya apa Bang? Boleh pilih pemimpin karena menggemaskan. Nah ini Bang pertanyaannya Bang di layar. Pertanyaan di layar. Nah, emang boleh? Silakan. Tanya sini, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh. Anda mau pilih karena warna matanya boleh, karena warna kulitnya boleh, karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada dua hal. Ini Indonesia ini mengatakan dua hal. Satu, siapapun berhak untuk dipilih. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di Republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan. Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Oke? Ini di sini kalau buat aktivis-aktivis, maka Anda sedang membangun rekam jejak bahwa Anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Oke? Buat para aktivis tuh. Oke? Yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Oke? Ya. Karena Anda tidak bersenyawa, tapi kalau Anda bersenyawa dengan ideologi, Anda bersenyawa dengan pikiran, maka pikiran ideologi itu di dalam badan Anda, mau ditanyain ya itu jawabnya. Kenapa? Itu Anda bersenyawa. Inilah disebut bersenyawa. Jadi tanya, sudah punya gagasan belum sejak muda? Ada enggak tulisannya? Ada enggak pikirannya? Ada enggak ceramahnya? Ada enggak pidatonya? Sejak muda. Kalau tidak ada, berarti dia tidak bawa gagasan. Berarti dia tidak membawa bersenyawa dengan gagasan. Apa yang kita harapkan besok kalau kemarin tidak membawa? Betul enggak? Nah, lalu dari situ baru Anda prediksi ke depan. Prediktor terbaik atas masa depan adalah masa lalunya. Oke? Karena itu kalau bertanya tentang seseorang jangan tanya, Pak besok mau apa? Oh dia bisa kasih jawaban yang Anda tepuk tangan. Tapi tanyakan, Pak dulu sudah berbuat apa? Oh saya akan berpikir tentang Indonesia secara keseluruhan. Memang dulu Anda memikirkan Indonesia, mana buktinya Anda memikirkan Indonesia? Masa lalu tidak bisa dipungkiri. Masa depan bisa dibuatkan jawaban yang enak didengar di kuping. Oke? Gitu jawabnya kira-kira. Terima kasih Bang. Jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Tapi kalau saya akan pilih berdasarkan rekam gagasan, rekam karya, rekam jejak kepemimpinannya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Ini usul, kalau boleh speakernya dinaikin biar nggak mantul dari bawah. Ya. Itu speakernya di bawah pasti. Siap. Tolong teman-teman panitia. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bang. Nah, dari tadi waktu kita ketutupan Bang. Nah, 2 menit ya kata panitia. Siap. Satu jawaban 2 menit Bang. Nih cukup serius nih Bang pertanyaannya. Pak, tekanan hidup saya dari kantor sampai rumah berat banget. Bapak bisa apa?
Saya sampai buat kena mental nih. Sepil program perihal kesehatan mental. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Kesehatan Mental health to keep you sane, Ya. Pak. Ya, begini, makin hari kita makin menemukan persoalan kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental. Jadi saya ingin ceritakan apa yang kita akan kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan yang sudah dikerjakan. Oke? Karena akan itu kan besok. Pertanyaannya udah apa Pak? Gitu. Udah apa? Oke, selama saya bertugas di Jakarta, puskesmas di Jakarta dibuat menjadi menangani kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Bukan hanya puskesmas mengurusi fisik saja. Kenapa? Karena mental ini sering terlupakan. Seakan-akan kalau puskesmas itu hanya untuk kesehatan fisik. Jadi Jakarta sudah mengerjakannya. Ketika kami bertugas Jakarta, Jakarta juga kesehatan mental. Bahkan ada aplikasi khusus untuk respon cepat tes kesehatan mental. Jadi kalau ada warga yang pengen ngecek, saya ini sebetulnya sedang mengalami stres atau tidak, dia cukup gunakan aplikasi itu, gunakan, maka dia akan tahu apakah saya sedang menghadapi persoalan atau tidak. Dan bila sedang menghadapi persoalan, datang ke puskesmas terdekat, maka puskesmas itu akan membantu untuk kesehatan mentalnya. Jadi yang kita ingin kerjakan, meneruskan Jakarta dengan cara membuat hotline untuk kesehatan mental, siapa saja dari mana saja bisa menghubungi untuk berkonsultasi dan nanti mendapatkan bantuan kesehatan mental. Oke. Dan ada faktanya di Jakarta, di Indonesia ini kira-kira sekitar 1.000 orang melakukan bunuh diri, sesuatu yang tidak nyaman. Per tahun itu kira-kira 1.000. Menurut saya ini harus dihentikan dengan cara ada bantuan. Saya beri contoh nih, teman-teman. Kalau sekarang Anda mengalami tekanan terus menerus, lalu Anda membutuhkan bantuan, tahu tidak kemana Anda minta bantuan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nomornya tidak tahu, badannya tidak tahu, kemana aja nggak tahu. Lah, bayangkan sudah mengalami tekanan, tidak ada tempat di mana itu bisa minta bantuan, mau ngomong sama teman kanan kiri malu, mau bicara sama orang tua malu, mau bicara sama guru malu. Terus ke siapa minta tolong? Negara harus hadir memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang mengalami tekanan seperti ini. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Memang, Bang Anies ini kalau ditanya selalu jawab teman-teman. Bingung juga kita ya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Bang. Mau naik haji tapi biaya mahal, cita-cita naikin haji orang tua. Apa solusinya Bang? Biasanya anak muda nih punya cita-cita untuk naikin haji orang tuanya Bang. Tapi ternyata udah mahal, lama. Ya, dan Banjarmasin, Kalsel dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling banyak memberangkatkan orang berangkat haji dalam sejarahnya. Karena pertambangan di sini, belum batu bara nih. Ya. Ketika intan dan pengolahan intan pada masa lalu. Jadi banyak yang bisa berangkat haji. Mudah-mudahan itu bisa kita teruskan. Nah, saat ini apa? Kami saat ini sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji. Kita sedang melakukan pembicaraan dan kita berharap ini bisa selesai cepat supaya kita bisa menurunkan biaya haji sebagaimana negara-negara lain. Supaya biaya haji kita menjadi setara dengan negara-negara lain. Itu kita akan kerjakan. Tapi yang kedua, meningkatkan kuota haji. Jadi biayanya diturunkan, yang kedua kuotanya ditambah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemerintah sekarang sudah meningkatkan kalau tidak salah 10.000 jamaah haji, kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa sampai 20-30 ribu jamaah haji. Jadi itu dua hal yang kita insya Allah akan kerjakan. Oke teman-teman, kalau lagi punya cita-cita silakan dilanjutkan nih. Ntar kalau Bang Anies jadi kita tagih komitmennya gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu
sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu. Saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ya. Ini bersama-sama kami hadir. Pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Kemudian Ibu Nihaya, ini dari PKB, dan istri saya Ferry Farhati. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini boleh. Ada Bu Nini. Bu Nini. Boleh. Mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting. Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah. Anemia, dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya. Nggak diminum. Nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah, bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis, kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis. Belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Ninik. Memang jago-jago ini Bang Anies bawa kawan-kawan nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anak muda Banjarmasin memang nyentil-nyentil nih pertanyaannya. Bang Anies, Prabowo
Menhan, Menteri Pertahanan nih, mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL di jalur Gaza, Pak Anies. Dan juga menyumbangkan dana pribadi, dia kutip pribadi, Pak Anies, sekitar 5 miliar. Nah, tadi kan Pak Menhan yang ngomong, ini jubirnya ngomong nih sekarang, itu jauh lebih konkret dan bukan cuma doa dan ngomong doang. Nah, sebagai pihak yang berorasi waktu itu hari Minggu, ya Bang Anies, silahkan direspon. Ya, memang betul. Kalau memiliki kewenangan, maka bisa pakai kewenangannya. Oke? Kalau tidak memiliki kewenangan, maka milikilah sumber daya yang ada pada dirinya untuk berjuang bagi Palestina, tapi tidak tinggal diam. Oke? Ya. Ketika saya bertugas di DKI Jakarta, pada saat peristiwa itu terjadi, saya tentu tidak membawahi angkatan bersenjata. Jadi saya tidak bisa kirim sesuatu yang terkait senjata. Tapi apa yang terjadi? Semua JPO di Jakarta, jembatan penyeberangan orang, Bundaran HI, Monas, semuanya setiap malam dicahayai bendera Palestina, mewarnai seluruh Jakarta. Oke? Jadi semua orang di Jakarta itu kalau lihat Bundaran HI langsung ingat Palestina. Begitu lihat Monas ingat Palestina. Lewat JPO, jembatan penyeberangan orang di Jakarta, sepanjang Jakarta warnanya warna bendera Palestina, membuat se-Jakarta menyadari ada penderitaan rakyat di sana. Karena itulah yang kita bisa lakukan di Jakarta. Dan menyumbang uang, memang kami tidak punya banyak uang, tapi saya ingat waktu kampanye Pilkada 2017, pasangan saya waktu itu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah seorang biliuner. Lalu dia mengatakan di media bahwa sumbangannya Pak Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Saya bilang kok bisa? Sumbangan Anies lebih besar. Saya hanya nyumbang untuk biaya pilkada itu ratus juta, sementara beliau mengeluarkannya bermiliar-miliar, saya lupa angkanya. Tapi dia mengatakan sumbangannya Anies itu lebih besar daripada sumbangan saya. Kenapa? Karena kalau dihitung dari persentase, maka persentasenya Anies sangat besar dibandingkan kekayaannya. Oke? Persentasenya. Jadi kalau seseorang menyumbang, bukan angka nominalnya, bandingkan dengan kekayaannya. Berapa besar sumbangannya dibandingkan kekayaannya? Oke? Dari situ kita tahu sebenarnya ini sumbangannya kecil atau besar. Nah, Sandi mengatakan, saya menyumbang puluhan miliar, tapi kekayaannya dia triliun. Jadi puluhan miliar itu menjadi kecil dibandingkan saya yang menyumbang ratusan juta, tapi kekayaannya hanya belasan. Maka itu menjadi persentase yang besar. Itu jawabannya kira-kira. Oke, terima kasih. Ya tadi ya karena otoritas ya kirim, terus ya kalau punya uang ya dikirim begitu. Oke, Pak Anies. Udah cukup panas teman-teman? Nah, oke, ini segmen yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman. Kita masuk ke segmen 3. Tanyain Anies. Oke teman-teman, di segmen ketiga ini kita mengambil pertanyaan dari teman-teman yang mengacungkan tangan. Bang, siap-siap Bang, nih. Nah, ini kita rulesnya ya. Rulesnya itu nanti datang ke depan, duduk di sini, bertanya, turun dulu Mas, santai dulu, jangan ngalangin kamera nih, jarang-jarang saya masuk kamera. Nah, duduk di depan, bertanya, dijawab, direspon, dijawab lagi. Nah, masing-masing respon itu, respon yang pertama 2 menit, dijawab 2 menit, yang kedua respon 1 menit, dijawab 2 menit, gitu ya. Oke, siap-siap, 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 ayo siap-siap. 1, tunggu dulu, turun dulu, santai dulu. 1 orang loh, dikerubutin sama teman-teman, santai aja. 1. Ulang lagi, ayo, ulang lagi. Mas gitu. Kuping saya banyak banget dipanggil. Ayo, 1. Nah, nih mbak nih. Mbak. Maju nih. Maju. Di bawah mic-nya mbak. Nah. Izin duduk Pak. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Rahma, ya. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Top. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma.
Wah, hebat kamu. Ya, izin bertanya Pak. Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Pendidikan, bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampailah pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak yang kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga, pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga, tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat yang, karena teman-teman saya banyak ya kan Pak. Nah, gimana nih pandangan Siap, Bapak? oke, sip. Makasih Rahma. Jadi persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke Dinas Pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Yang terjadi selama ini dibiarkan, 1, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Itu intinya adalah dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan 1, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari 1, siswanya harus ada, 2, guru, 3, orang tua, 4, ahli psikologi atau pendidikan anak, yang kelima adalah unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab, lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke? Sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, karena dua-duanya itu bermasalah. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah, maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus-menerus. Bulanan, mana saja sekolah yang terjadi perundungan, dan bila itu terjadi ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman, sekolah itu harus aman, nggak usah dibilang sekolah aman anak, ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman untuk anak, gitu ya Rama ya. Oke, tadi kan
izin merespon ya Pak. Tadi kalau misalkan dibikinkan unit dari siswa, guru, dan kalau misalkan tetap bermasalah dari data yang ada, kepala sekolahnya yang dievaluasi. Gitu kan Pak ya? Tadi. Bukan, jadi oke. Oh iya, lanjut Kak Pak. Oh saya. Oke, mungkin salah paham ya, tapi yang saya dapat adalah karena unit-unit anti bully, satgas anti bully, duta anti bully itu udah lumayan dibangun ya di mana? Di sekolah-sekolah di sini Pak. Apa namanya? Tergantung sekolahnya, ada satgas anti bully, ada duta anti bully, karena kan merespon dari peraturan yang dibikin oleh 5 kementerian sebelumnya tentang aksi anti perundungan di sekolah Pak. Itu udah lumayan dibangun. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana siswa, guru, dan unit-unit yang bersatu itu benar-benar menjalankan tugasnya. Karena terkadang, oh dibikin nih unit di suatu sekolah, ikut, ya udah gitu. Mungkin karena diimbal-imbalin hadiah atau gimana, ikutan doang Pak. Padahal tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu masalah adalah tidak ada KPI, tidak ada evaluasi. Karena itu saya katakan harus ada evaluasi bulanan. Di mana letak terjadinya perundungan yang paling sering, kapan itu terjadi. Dan kepala sekolah adalah pemimpin sebuah ekosistem pendidikan. Dia bukan pemimpin kegiatan mengajar, dia pemimpin ekosistem pendidikan. Kepala sekolah yang harus mengkoreksi itu. Dan bila kepala sekolah tidak bisa mengkoreksi, maka dia harus dievaluasi. Karena itu tugasnya pimpinan. Yang kedua, kepala dinasnya. Kepala dinas tidak boleh membiarkan kotanya menjadi kota yang penuh dengan perundungan. Kalau tidak, ya cari orang lain yang untuk memimpin di tempat itu supaya tidak ada perundungan. Karena ini adalah masalah pendidikan. Nah, seringkali kita menganggap ini bukan masalah pendidikan. Jangan dievaluasi karena perundungan. Dievaluasi kalau kinerja pengajarannya buruk. Menurut saya tidak. Justru itu harus menjadi prioritas. Jangan sampai begini. Orang tua melepas anak ke sekolah dan tidak yakin anaknya pulang dalam keadaan sehat. Kita harus membuat orang tua itu melepas ke sekolah dan yakin bisa pulang dalam keadaan sehat. Begitu Rahma ya. Oke. Rahma, terima kasih. Sampaikan salam buat orang tuanya. Siap, Pak. Hebat, Anda sudah menjadi anak SMA yang peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat. Ya, terima kasih ya, Rahma ya. Terima kasih. Wah, baru awal nih Pak, ditanya sama anak SMA Pak. Dia nanti 30 tahun lagi, bila maju pilkada, dia akan bisa menunjukkan rekam jejak peduli pada soal anak-anak muda. Dari masa muda. Boleh tepuk tangan. Nah, iya. Siap. Dia punya rekam jejak. Dia bukan sekedar anak muda yang memikirkan dirinya. Kan pertanyaan bukan tentang dirinya. Pertanyaan tentang orang banyak. Itu yang tadi saya katakan. Bangun rekam jejak Anda sejak muda. Dan Rahma sudah melakukannya. Siap, terima kasih. Oke, pertanyaan cukup menarik tadi Rama. Kita lanjut Bang ke teman-teman yang lain. Tadi sebelah sana, mungkin sebelah sini. Ya, kita atur aja lah, biar cepat. 1, 1, 1. Ulang lagi, ayo. 1, 1, 1. Yang belakang. Yang belakang. Ya, silakan. Izin Pak, maaf grogi Pak lah. Namanya siapa? Ali Pak. Ali. Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Syarif Ali Idrus. Pertanyaan saya sudah baca visi misi Bapak. Itu ada 8 agenda strategis yang Pak. Yang untuk Kalimantan sendiri itu ada membahas mengenai ekonomi hijau. Atau apa tadi, ekonomi green itu Pak. Yang jadi pertanyaan Bapak, itu di Banjarmasin itu banyak sekali pertambangan. Jadi bagaimana Bapak menyelaraskan pertambangan-pertambangan yang merusak lingkungan itu dengan ekonomi hijau tadi? Itu Pak. Terima kasih. Makasih Ali. Jadi teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Dan perubahan ilmu pengetahuan ini harus kita manfaatkan. Banyak di antara kita yang melakukan
updating ilmu pengetahuan, updating teknologi sebatas HP. Keluar HP jenis baru, ganti HP yang lebih baru. Tetapi di dalam alat produksi ekonomi kita nggak melakukan update, kita nggak upgrade. Kenapa? Karena kalau untuk ekonomi ongkos upgrading itu tidak murah, tidak murah. Jadi banyak yang merasa selama tidak diharuskan oleh pemerintah maka tidak melakukan upgrading atas teknologi yang digunakan, termasuk juga pertambangan. Jadi teman-teman sekalian, di dunia pertambangan sedunia hari ini juga sudah ada gerakan untuk membuat pertambangan itu lebih ramah lingkungan. Pendekatannya banyak yang baru. Nah sayangnya di kita banyak yang belum mau melakukan upgrading, penyesuaian. Efeknya apa? Ya efeknya yang dirasakan seperti masyarakat hari ini. Kenapa? Karena belum melakukan upgrading atas teknologi. Kemudian yang kedua, upgrading atas metode. Metodenya sekarang banyak mengalami perubahan. Bagaimana penggalian dilakukan, tanah disimpan, kemudian setelah selesai penggalian nanti tanah dikembalikan, kemudian reforestasi dilakukan. Yang sering terjadi gali tinggal, betul nggak? Dan yang terjadi kemudian bekas-bekas itu menjadi tanah yang menganga tanpa ada hijau-hijauan di sana, betul tidak? Nah itu sudah kuno. Itulah sebabnya kenapa kami mendorong itu bukan sekedar diberikan kepada perusahaan keputusannya, tapi itu menjadi kebijakan negara mengharuskan metode yang terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat yang juga terbaru yang ramah lingkungan sehingga kegiatannya bisa ramah lingkungan. Gitu Ali jawabannya ya. Oke. Kalau udah puas nggak apa-apa, nggak harus nanya lagi, bebas. Boleh respon. Izin Pak. Mungkin ini. Mungkin perusahaan-perusahaan yang udah lama gitu kan Pak. Itu bagaimana Bapak mendekatinya? Yang sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Bapak masuk ke dalam perusahaan tersebut Ya. untuk bisa memperbarui tadi, mengupgrade Ya. tadi. Sebenarnya begini teman-teman, pengalaman kami bertugas di Jakarta, swasta itu pada prinsipnya ikut pemerintah. Asal pemerintahnya mau memberikan ketegasan. Tapi kalau pemerintahnya tidak tegas, maka pemerintah ikut swasta. Karena itulah pemerintah harus tegas dalam soal lingkungan hidup. Saya beri ilustrasi nih ketegasan soal lingkungan hidup. Di Jakarta, di kawasan utara ada namanya kawasan Berikat Nusantara di KBN. Di situ ada penurunan batu bara yang menimbulkan asap, debu yang merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Lalu kami memberikan instruksi peringatan sekali, 2 kali, lalu kami sampaikan bila sampai peringatan 3 kali tidak diikuti, maka kami akan cabut izinnya. Dan mereka menganggap enggak mungkin negara mencabut izin karena kan ini sesuatu yang sangat strategis. Dan apa yang kami kerjakan? Kami cabut izinnya dan mereka selesai, tidak bisa beroperasi lagi. Pesannya apa? Pesannya apa? Jangan sepelekan keselamatan warga. Keselamatan warga itu prinsip nomor 1. Bila Anda mengganggu kesehatan anak-anak, mengganggu kesehatan warga, maka negara tidak akan kompromi. Nah, komunikasikan itu dengan baik, lalu kebijakan itu harus dikasih waktu, Ali. Tidak bisa begini, kami putuskan hari ini, Anda harus melakukan besok. Oh nggak mungkin. Kalau itu namanya hukuman, bukan ajakan untuk transisi. Mereka juga memerlukan waktu untuk melakukan transisi. Bicarakan baik-baik waktu transisinya sehingga terjadi recovery. Lalu yang sudah rusak, kerja bersama pemerintah dan swasta untuk melakukan recovery atas lahan rusak dan dilakukan reboisasi di tempat-tempat itu sehingga terbangun hutan kembali. Mimpi kami adalah jumlah lahan hutan di Kalimantan lebih banyak dibandingkan yang pernah ada dulu di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Gitu ya, Ali. Ali, salam keluarga. Oke, terima kasih Mas Alif. Tadi ngomongin soal ekonomi hijau, nah sekarang nih ayo mulai lagi kita bertanya. Bang Anies masih siap? Masih sanggup? Turun dulu teman-teman.
Tadi sebelah sini, terus sana. Sinilah, 2 ini ya. Biar aku lihatnya begini. Ayo. 1, 2, turun dulu tangannya. 1, 1, 1. Biru nih. Bang, saya salah nih manggil mahasiswa. Cek tes. Izin Pak Anies, sebelumnya forum ini nggak panas Mas Anies, nggak panas. Jadi supaya ada gelora panasnya, mungkin hari ini saya mau menyemangati mahasiswa dan para pemuda-pemudi dulu dengan jargon mahasiswa. Siap kawan-kawan? Abadi nafas perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Kalimantan Selatan! Hidup rakyat Kalimantan Selatan! Tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Anies, saya menggebu-gebu kalau ketemu sama Mas Anies hari ini. Seperti ini, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sunir Rida, biasa dipanggil Sunir. Saya dari mahasiswa Sunir Pak, pakai N. Sunir. Sungir. Ya Sunir, kalau dalam bahasa Arab tuh Sunni Pak, As-Sunni, Sunir itu, seperti itu ya Pak, moga nggak salah ya kan. Nah, saya dari mahasiswa UIN Antasari, Banjarmasin hari ini Pak. Nah, saya sebelum bertanya saya ingin menanggapi dan ingin juga berbicara di hadapan Bapak hari ini sebagai orang terhormat yang akan hari ini berkompetisi dalam Capres-Cawapres pertarungan Pilpres nantinya. Pak, seperti ini. Saya kira Bapak Anies ini adalah salah satu dari Capres-Cawapres yang berani untuk adu gagasan bersama pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan. Ternyata beliau ini adalah satu-satunya Capres yang berani untuk adu gagasan di Kalimantan Selatan. Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini Pak. Cuman agenda seperti ini sangat luar biasa bagi saya. Karena cuman Bapak yang hari ini untuk menerima adu tantangan, adu gagasan bersama dengan mahasiswa. Oke Pak, saya ingin sebutkan dulu, semua yang ada di sini, mayoritas mahasiswa yang menggunakan izin dispensasinya dari perkuliahannya hanya untuk datang ke tempat Pak Anies. Jadi jangan kecewakan kami Pak. Bapak datang ke sini mungkin satu waktu, tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak. Itu Pak. Oke, Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website dan juga dikenal di beberapa media sosial anti oligarki kawan-kawan, anti oligarki. Paling nggak suka dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah Pak, kalau memang ini bukan gimmick Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait, bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi, mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata kata karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini enggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini karena saya orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Akankah di 100 hari kerja Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE karena hari ini mahasiswa kalau ingin beraspirasi mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan selalu saja dicekoki.
Itu Pak pertanyaan saya, tolong ditanggapi Pak. Sekian. Oke. Makasih Bung Sunir. Jadi saya menyambut baik dan bahkan saya bilang kita itu ingin agar semua yang hendak dicalonkan itu ditanya apa saja. Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan akan berhadapan dengan urusan apa saja. Jadi jangan kemudian menghindari. Ada yang bisa kita jawab, ada yang kita bisa tidak jawab. Ada yang kita memahami, ada yang kita tidak memahami. Tapi satu hal yang pasti, kita terbuka untuk dialog dan itu yang kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman mengambil apa istilahnya tadi? Izin dispensasi ya, satu. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan, itu yang akan saya lawan. Oke? Kenapa? Saya tidak mau menjadi memusuhi satu pihak. Saya tidak memusuhi siapapun, tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan, maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan. Jadi bukan subjeknya yang harus dilawan. Yang harus dilawan itu adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita menyaksikan ada banyak ketidakadilan hari ini. Karena itu saya mengatakan perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau melawan dia, maka kita jadi subjektif, kita jadi diisi dengan kebencian, kita bekerja dengan rasa marah, kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan, republik ini selalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan kita ingin menghadirkan keadilan, gitu ya. Lalu yang ketiga, IKN. IKN itu undang-undang, oke? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada. Tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, ini soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan gitu ya. Lalu soal ketua umum partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Kami memutuskan, saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan, bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Oke? Selalu keputusan begitu. Jadi
ketika mengambil keputusan mendasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun, kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut, seperti yang lain-lain nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Oke? Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Kita hilang. Jadi jawaban saya, Bung Sunir itu. Lalu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Bung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda. Indonesia dibilang apa? Konoha. Itu kan karena takut gitu. Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat. Dan semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Oke? Kan Bung Sunir kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain, oh yang ini nggak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya udah kerja 5 tahun nih. Kelihatannya caci makinya banyak waktu itu. Serangannya nggak kira-kira. Dan terorkestrasi. Pertanyaannya, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? 0. Tidak ada, sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers, karena itu soal kode etik pers, bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemberontakan itu. Gitu ya, Mas Sunir? Oke. Oke, thank you ya. Tadi udah orasi, terus nambah 1 pertanyaan buat teman-teman yang lain. Waktu yang panjangan. Pertanyaan 3 soalnya tadi. Siap. Thank you. Jaga stamina. Terima kasih. Dan tadi dikatakan mudah-mudahan tidak satu-satunya, mudah-mudahan yang lain juga mau datang ke sini dan berdiskusi dengan anak-anak muda di Soalnya kalau sama aktivis tuh ngobrol lama, Pak. Iya kan, udah orasi dulu tadi, pertanyaannya banyak pula buat kasih teman-teman yang lain. Oke, Bang Sudir, aman ya. Oke, 1 pertanyaan lagi teman-teman, karena waktunya mepet. Ya, coba ya. Tadi sana, sini. Aduh, yuk. 1, yakin panas Pak, yakin panas itu. 1. Ulang lagi. Ayo, iya, yang perempuan kurang ya? Iya, perempuan belum ini. Anda kurang adil. 1, 2, 1, perempuan berarti. Nah, jatahnya perempuan nih. Gender balance. Ayo, 1. Perempuan ya. Ya, ayo Mbak. Ya, silakan Mbak. Mbak, ini Mbak ini depan. Mbak ini depan. Ayo. Silakan Mbak. Mbak, singkat ya Mbak, biar waktunya efisien dan efektif. Ayo Mbak, silakan. Wah, bawa buku nih Pak, budaya ilmu Pak. Tambah berat kali nih diskusi ini nih. Titipan dari teman yang nggak sempat maju, jadi Oh, ada titipan, boleh. dikasih ke Pian. Iya, dikasih ke Bapak. Pian itu tamu Pak. Oke, ya. Pegang mic-nya, ya. Silakan. Singkat ya. Waktunya mepet. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.
Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mungkin di sini akan menyebutkan ikatan organisasi saya. Saya berasal dari organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Mungkin akan mewakili para perempuan yang di sini yang tidak maju ataupun para mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat maju. Jadi di sini saya akan mempertanyakan Bapak. Sebelumnya pertanyaan ini, nama saya Nur Aini. Nur Aini. Jadi sebelumnya saya pernah mempertanyakan ini di depan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, dan mungkin pernah saya pertanyakan pula di depan mahasiswa-mahasiswa Ikatan Organisasi Banjarmasin. Mungkin sudah sangat struktural, ini adalah tentang pendidikan Bapak. Saya notabene adalah mahasiswa pendidikan khususnya. Nah, di sini pun saya mungkin nanti ketika lulus punya pemikiran sama seperti mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang tidak ingin mungkin menjadi guru. Karena apa? Karena kita lihat gaji atau honorer yang ada di Indonesia itu mungkin tidak sesuai dengan rata-rata. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia kita tidak hanya mendidik anak-anaknya, akan tetapi juga mendidik orang tuanya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang tua tidak paham bahwa guru yang mendidik anak, juga akan berpengaruh besar terhadap pendidikan yang ada di rumahnya. Nah, jadi di sini saya pertanyakan, bagaimana jika Bapak suatu saat atau sekarang pun menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia atau presiden, semoga. Jadi saya akan bertanya bagaimana Bapak menghadapi tentang gaji honorer yang sudah bertahun-tahun lamanya pendidikan di Indonesia mungkin akan mengalami keterlambatan dibanding negara lain. Kita tidak membedakan negara kita dengan negara lain karena negara kita berdiri dengan kemerdekaan sendiri. Mungkin itu Pak. Dan kemudian ulun persingkat saja mungkin karena waktunya sedikit. Di sini saya akan menegaskan kembali tentang kebijakan Bapak bagaimana tentang penenggelaman kapal yang telah Ibu Susi lakukan. Apakah akan Bapak lanjutkan atau tidak? Itu mungkin akan dijawab mungkin sesingkat-singkatnya. Namun yang pendidikan tadi saya mohon dengan harapan yang sebesar-sebesarnya karena saya adalah mahasiswa pendidikan dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang mewakili pertanyaan saya mohon bantuannya Bapak di sini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jawaban singkatnya ya, akan dilakukan proses untuk mereka bisa diangkat, oke? Sehingga mereka bisa memiliki gaji yang jelas. Dan saya melihat memang guru kesejahteraannya masih sangat terbatas, oke? Dan ini adalah tanggung jawab kita. Kami melihat begini, kita bilang Indonesia ingin pendidikan maju, bagaimana kita berharap itu maju kalau kita tidak mau memberikan penghargaan yang layak. Dan penghargaan layak itu apa sih? Supaya guru itu tenang di rumah. Dia tidak perlu mencari sampingan-sampingan. Kenapa? Karena sebagai guru dia bisa konsentrasi mendidik, kebutuhannya terpenuhi. Itu yang tadi saya sampaikan pada Bung Sunir. Bagaimana kita menjelaskan kita punya guru-guru ini tidak diangkat, kenapa? Anggarannya nggak cukup. Nah, anggarannya nggak cukup, terus kita pakai untuk melakukan sesuatu yang tidak berdampak pada semua orang. Yang merasakan seluruh fasilitas yang dibangun itu pegawai pemerintah, pejabat pemerintah yang merasakan manfaat. Kotanya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Gedungnya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Tempatnya enak ditinggali, pegawai pemerintah. Mau itu pegawai dengan kontrak, mau itu ASN, mau itu TNI, polisi, semua adalah pegawai negara. Aparat negara. Sementara guru-guru kita nggak punya uang katanya untuk kita mengangkat. Jangan dong salah prioritas. Dan itu yang ingin kita koreksi. Karena itulah mengapa kita menyebut sebagai gerakan perubahan. Karena kita ingin mengubah agar alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan yang ada di Indonesia. Oke? Nah, saya terusin dikit nih. Iya, teruskan Pak. Jadi ketika kita bicara tentang pengangkatan ada proses. Tidak mungkin bisa diangkat semua dalam waktu 1 tahun, nggak mungkin. Yang kedua, mereka yang berada di swasta harus mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Dan mereka yang diangkat, misalnya guru swasta menjadi guru P3K, maka dia tidak harus bekerja ke pemerintah. Dia bisa tetap bekerja di swasta, supaya swasta juga maju. Karena salah satu ketidakadilan yang sekarang kita lihat,
ketidakadilan kebijakan antara negeri dan swasta. Seakan-akan swasta itu tidak mendidik anak-anak Indonesia. Lalu yang kedua, ketidakadilan antara pendidikan umum dan pendidikan negeri, gitu ya. Lalu soal penenggelaman kapal. Semua kapal yang melanggar akan diberikan sanksi, dan bila sanksinya itu ditenggelamkan, maka itu ditenggelamkan, gitu ya. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin apa yang Bapak katakan hari ini saya akan ingat sepenuhnya, karena mungkin suatu saat saya akan menjadi guru, mungkin bukan hanya untuk guru-guru yang lain yang akan menjadi mahasiswa pendidikan, tapi mungkin akan menjadi guru dari anak-anak saya kelak. Semoga bisa menjadi sebuah faktor untuk mensejahterakan guru yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan Bu, makasih. Nuraini, terima kasih. Terima kasih telah berkenan menjadi guru. Iya, terima Karena kasih. hari ini kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi terdidik yang mau milih menjadi guru. Itu rute perjuangan. Boleh duduk, Nuraini. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Bang, ini dari tadi udah didesak terus, waktunya juga udah mau habis. Kan tadi udah panas ngedesak, boleh lah Bang, kasih refleksi buat kita semua. 5 menit Bang, untuk refleksi kita semua nih, sebelum dilanjutkan agendanya. Silakan. Makasih. Teman-teman semua, pertama saya salut bahwa kursi yang disediakan tak cukup untuk menampung anak-anak muda dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan yang datang ke sini. Terima kasih telah memilih untuk datang, terima kasih memilih untuk berdiskusi, mendengarkan. Dan dialog seperti ini akan terus dijaga. Menurut kami, kebebasan berpendapat harus dihidupkan, karena itulah cara membuat kita semua makin cerdas. Ketika Republik ini didirikan, salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan sekedar persekolahan. Pemerintah yang dikritik dan memberikan ruang untuk kritik, sesungguhnya mencerdaskan semua yang menonton di publik. Ya, ketika saya sebagai pejabat negara, lalu ada pihak yang mengkritik, maka publik itu menonton apa penjelasannya. Lalu pemerintah menjelaskan, dan ketika pemerintah menjelaskan ditambah kritik lagi, jelaskan lagi, kritik lagi, jelaskan lagi. Apa yang terjadi? Publik mengalami pencerdasan. Dia kemudian bisa dengar, oh argumennya begini, dan publik bisa menilai mana yang argumennya masuk akal, mana yang argumennya tidak masuk akal. Karena terjadi dialog, tapi bila ruang dialog itu ditutup, publik tidak tercerdaskan, dan kami yang di pemerintahan tidak didorong untuk menjelaskan secara lebih lengkap karena tidak terjadi dialog. Jadi forum seperti ini akan dijaga. Yang berikutnya teman-teman, saya saat ini dengan Gus Muhaimin bertugas sebagai calon dan calon wakil presiden dalam sebuah proses pilpres. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai saya. Saya juga tidak minta teman-teman untuk memilih saya. Saya hanya minta kepada teman-teman untuk dua hal. Satu, jangan menilai kami dengan menggunakan hoax, tapi gunakan fakta dalam menilai kami. Cukup itu, satu. Oke. Yang kedua, saya menganjurkan, tidak minta, menganjurkan, jadilah pemilih yang rasional. Rasional. Apa itu rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Kita sering dengar rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Orang yang disebut rasional apabila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka dia disebut irasional. Oke? Irasional. Tapi kalau rasional bandingkan. Nah, bandingkannya apa? Bebas. Tapi kalau saya boleh menganjurkan, saya akan menganjurkan pada teman-teman saya katakan tadi. Bandingkan rekam jejaknya, kepemimpinannya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam prestasinya, dibandingkan saja. Sesudah itu Anda bisa memprediksi besok ke depan seperti apa. Karena perilaku di masa depan ditentukan oleh perilaku di masa lalu. Jadi saya menganjurkan pada teman-teman itu. Yang kalau boleh terakhir teman-teman, di Kalimantan Selatan ini potensinya besar sekali. Kita berharap ini yang kami satu-satunya dikerjakan. Dalam visi misi kami, kalau boleh saya sampaikan, satu-satunya visi misi yang buat 2 area. Visi misi yang lain itu per sektor. Sektor ekonomi apa, pendidikan apa. Kami membuatnya sektor dan wilayah. Bukan hanya sektor,
tapi wilayah. Untuk Sumatera apa yang dibutuhkan, untuk Jawa apa yang dibutuhkan, untuk Nusa Tenggara apa yang dibutuhkan, untuk Sulawesi apa yang dibutuhkan, untuk Papua apa yang dibutuhkan, dan untuk Kalimantan apa yang dibutuhkan. Sehingga kita tidak menganggap Indonesia itu Jawa semua, dan tidak menganggap Indonesia itu sama semua, dan tidak menganggap desa di seluruh Indonesia itu sama dengan desa di Jawa saja. Tidak, desa itu beda-beda. Kalimantan ini punya keunikan tersendiri. Saya bekerja di Kalimantan sejak tahun 94, pelatihan-pelatihan anak-anak muda di pedalaman Kalimantan. Dan ketika kami mengerjakannya di Tenggarong tahun 94-95, pada saat itu banyak peserta itu datang dengan perjalanan pakai kapal 4 hari 5 hari. Dan pada saat itu saya menyaksikan variasi yang luar biasa. Karena itu saya sampaikan berkali-kali, jangan anggap Indonesia semuanya sama, karena itu kebijakannya bervariasi, dan kami berharap nanti yang dikerjakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan di Kalimantan Selatan. Terima kasih buat semua yang hadir, terima kasih buat semua yang tukar pikiran. Semoga diskusi ini memberikan hikmah bagi semuanya, dan jangan pernah khawatir dengan dialog, karena teman sesungguhnya nih, lawan debat adalah teman berpikir. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Anies sudah mampir ke Banjarmasin dan sudah mau didesak dengan anak muda Banjarmasin. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, kalau kayak gitu.